Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel One WTJ ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di kelas 7, tepatnya bab 1 ini ya, yaitu objek IPA dan pengamatannya ini guys ya. Jadi kita akan belajar banyak hal pada bab 1 ini. Dikarenakan ya materi dari objek IPA ini kan salah satu materi yang cakupannya luas sekali ini ya. Oke. Sebelumnya sebelum materi lanjutkan bisa ini ya, bisa subscribe, like jika Anda suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa komentarnya kalau ada kekurangan nantinya. Oke? Oke, lanjut ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama itu kita bisa memahami keterampilan proses dalam IPA. Yang kedua, menerapkan sikap ilmiah dalam melakukan kegiatan pengamatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Serta yang terakhir yaitu menyadari pentingnya satuan baku dalam pengukuran. Oke, itu tujuannya guys ya. Jadi sebelum kita belajar materinya, kita harus tahu tujuannya apa sih. Nah ini ya, tujuannya itu. Nah ini adalah peta konsepnya. Jadi dalam peta konsep ini kita bisa melihat bahwa bab 1 ini tentang objek IPA dan pengamatannya itu terdiri dari penyelidikan IPA dan pengukuran ini ya. Ini dua subbab yang akan kita bahas dalam minggu kedepannya. Oke, bisa dilihat dulu ya nih guys ya. Penyelidikan IPA memiliki subbab proses dan penggunaannya bagaimana, dan besaran pokoknya dan besaran turunan pada pengukuran. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum kita lanjutkan ini kita perkenalan dulu ya bahwa IPA untuk materi apa itu di SMP ya guys, itu terdiri dari tiga cabang yang akan kita pelajari, yaitu kimia, biologi dan juga fisika. Akan tetapi nantinya fokusnya akan hanya dibagi dua, yaitu fisika dan juga biologi. Untuk kimianya nanti akan dibahas lebih lanjut di SMA ya. Tetapi walaupun begitu ya, ini akan masih ada teman materi dari kimia yang akan kita pelajari nantinya guys. Oke. Oh sebelumnya nih sebelum kita lanjutkan, oke. Bahwa biologi ini sudah tahu semuanya bahwa biologi itu adalah ilmu atau cabang ilmu IPA yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Kemudian fisika itu belajar tentang apa? Ya berbagai kehidupan, mulai seperti halnya katrol, pesawat sederhana, dan lain sebagainya, banyak sekali macamnya. Kemudian yang kimia, ya ini kimia identik dengan reaksi-reaksi ini ya guys ya. Ketika kita mencampurkan air alkali dengan air biasa, apa yang terjadi? Ya, contohnya seperti itu guys. Oke, itu hanya contohnya itu ya. Lanjut, oke. Sebelumnya, look at this picture. Perhatikan gambar ini. Kira-kira apa yang kalian lihat? Apakah seorang penggembala? Atau seseorang yang sedang propose foto? Ya maksudnya itu turis atau apa gitulah. Tapi kalau kita lihat secara sesama ya pada bab ini, bahwa ini adalah salah satu gambarnya itu ya bukti di alam bebas ya gambarnya itu ya. Di sini kita bisa melihat adanya hewan, tumbuhan dan juga manusia, di mana hewan, tumbuhan dan manusia itu adalah yang akan menjadi sasaran utama dalam pembelajaran IPA ya, khususnya di ilmu biologi guys. Oke.
Lanjutkan ya. Pertanyaannya nih guys, bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar kita? Ada yang tahu? Bagaimana ya? Apakah dengan melihat? Apakah dengan merekam atau ngevlog? Oke. Ini dia. Sebelumnya kita ketahui dulu. IPA itu adalah sains, ya. Yang berarti pengetahuan. Nah, ini berasal dari bahasa Yunani, scientia, yang berarti pengetahuan ini ya, guys. Kemudian ahli IPA, ya, sudah ahli katanya ya. Ya, namanya scientist, ya. Bukan judul lagu di Coldplay itu ya, guys ya. Nah, ini scientist itu ahli IPA katanya tuh ya. Jadi kalau kalian misalkan mahir dalam bidang fisika atau biologi atau kimia, itu kalian bisa dikatakan sebagai scientist, ya. Ya bisa dikatakan scientist itu siapa? Apakah harus lulusan S1 atau S2? Siapapun bisa dikatakan scientist asalkan dia ahli dalam IPA, ya. Jadi tidak harus lulusan sarjana atau apapun gitu. Jadi lulusan SD kalau misalkan mampu menemukan inovasi baru, misalkan saja membuat tempe dari pasir misalkan ya. Ya itu bisa dikatakan saintis ya, abangnya gitu. Kemudian penyelidikan IPA ini guys, jadi ada 2 gejala alam, yaitu gejala biotik dan gejala abiotik ini ya guys ya. Jadi gejala biotik ini yang terjadi pada makhluk hidup, dan juga gejala biotik ini terjadi pada benda mati. Ini gambar kecambah yang sedang tumbuh ini adalah salah satu gejala biotik ya guys, di mana kecambah ini mengalami proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Sementara gejala biotik ini contohnya ini ada gunung meletus ya. Ini gunung Merapi nih guys, sedang meletus beberapa tahun yang lalu. Oke. Nah, ini dia poin-poin yang harus kita pelajari guys. Jadi kita memerlukan keterampilan untuk bisa melakukan penyelidikan ya. Kita memerlukan keterampilannya. Apa saja itu? Yang pertama mengamati. Tentunya mengamati ya. Kemudian sebelumnya mengamati itu artinya apa? Kita memerlukan panca indera ya. Apakah mendengar, melihat, merasakan, mencium bau gitu, atau merasakan rasa gitu melalui lidah pengecap itu ya. Itu bagian dari keterampilan mengamati guys. Kemudian keterampilan mengklasifikasikan atau mengelompokkan ya. Contohnya gini, rusa dan kucing apakah sama? Iya, sama-sama hewan, tapi apakah spesies sama? Apa kan enggak, beda itu ya guys ya. Jadi harapannya bisa mengklasifikasikan. Kemudian keterampilan memprediksi ini ya guys. Jadi memprediksi sesuatu ya, bukan berarti meramal ya ini ya, tapi memprediksi ya berdasarkan fakta-fakta yang ada sebelumnya gitu. Kemudian keterampilan membuat inferensi atau simpulan, dan keterampilan mengomunikasikan. Ini mengomunikasikan ini adalah salah satu keterampilan yang membutuhkan banyak sekali latihan, karena mengomunikasikan ini sesuatu yang tidak begitu mudah bagi yang belum terbiasa, karena mengomunikasikan ini butuh sesuatu banyak skill lah, seperti bagaimana cara kita berbicara di depan, bagaimana sikap percaya diri kita dan sebagainya gitu. Jadi mengomunikasinya seperti halnya kita presentasi ya guys ya, seperti apa yang saya lakukan seperti ini adalah mengomunikasikan itu ya. Selanjutnya guys, ini kita teliti lebih dalam keterampilan mengamati ini ya guys. Jadi
kita bisa mengamati objek dengan panca indera kita, melihat, mendengar, mengecap, meraba, mencium, dan juga mengukur. Oke, kalau melihat ya dengan mata ya kita ya, dengan mata ini ya. Misalkan ini adalah yang sedang ini melihat mungkin objek menggunakan mikroskop ini ya guys, mikroskop monokuler atau binokuler ini ya. Kemudian mendengar tentu dengan telinga ini ya guys ya, sebagai indera pendengaran kita, mengecap ini contohnya. Kemudian meraba, ini ada kucing kitty ini ya guys. Mencium bau, ini misalkan mencium bau bunga, dan juga mengukur. Untuk mengukur ini yang kita perlukan yaitu nantinya dalam ini ya, materi pengukuran nantinya guys ya. Dalam mengukur itu nanti sesuatu hal tersendiri dalam materi objek IPA dan pengamatannya ini. Oke, lanjutkan. Nah, ini dia selanjutnya keterampilan mengklasifikasikan ya, yaitu mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki serta hubungan antar objek ya. Contohnya ini ya, ini adalah salah satu contoh kelompok batu, bebatuan ini ya. Ada banyak sekali jenisnya dalam satu kelompok. Kemudian ini buah hewan, itu salah satu contohnya ya. Kalau kita klasifikasi lebih detail apakah bisa? Tentunya bisa. Contohnya ini singa ini termasuk dalam kelompok karnivora. Kemudian apa namanya itu? Oh, ini karnivora semua ini guys ya. Oh, kecuali kalau ini frog, ini kodok ini. Oh, katak ya, kok kodok. Ya, katak ini terasa biasanya pemangkas serangga ini ya guys. Jadi termasuk dalam golongan insektivora. Kita bisa ini klasifikasi lebih banyak lagi, lebih jauh lagi nantinya sebenarnya itu. Oke, lanjut. Keterampilan memprediksi, yaitu membuat perkiraan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang berdasarkan fakta ya guys. Jadi tidak asal-asalan, konsep dan juga prinsip dalam ilmu pengetahuan. Jadi kalau beda dengan dukun itu ya guys, memprediksi kali ini kita memerlukan fakta, konsep dan juga prinsip dalam ilmu pengetahuan. Contohnya aja ini kasus COVID-19 ini ya. Prediksinya kan ada banyak sekali ilmuwan yang mau prediksi itu terjadinya kapan, maksudnya itu selesainya kapan dan sebagainya itu. Yaitu berdasarkan apa? Fakta dan juga data yang ada di lapangan. Walaupun seperti kasus seperti ini pun belum terbukti secara 100% apakah efektif atau tidak dalam penanggulangannya semacam itu ya. Kemudian keterampilan membuat inferensi atau simpulan. Jadi setelah kita mendapatkan data, kemudian memprosesnya, setelah itu kita harus membuat simpulan ya, memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta serta konsep dan prinsip yang diketahui. Oke, ini simpulan ya guys. Kesimpulannya itu berarti mencakup seluruhnya, mencakup keseluruhan data ya guys, tidak boleh hanya satu data doang. Oke, selanjutnya mengomunikasikan ini menyampaikan fakta serta konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio, visual atau audio visual. Bisa dikatakan video ya guys. Jadi video yang saya buat seperti ini pun termasuk dalam mengomunikasikan secara audio visual. Oke. Sama ini ya. Nah, ini tambahan ini. Jadi ada keterampilan sains terintegrasi. Ini akan kalian pelajari nanti di SMA lebih lanjut ya ini ya. Jadi materi yang saya sampaikan sebelumnya itu sebenarnya sudah cukup untuk level SMP. Jadi kalau SMA nanti akan ada tambahan, yaitu secara ini dari merumuskan masalah sampai melakukan penyelidikan atau maupun perancang penelitian ini ya guys ya.
Jadi nanti akan lebih lanjut lagi ketika di SMA. Tapi kalau kalian mau belajar tentang keterampilan sains terintegrasi ini mulai dari sekarang, itu pun nggak ada masalah. Asalkan ya kalau mau dan juga mampu gampangnya itu ya guys ya. Ini lebih ini ya. Ini lebih rinci lagi nantinya. Jadi ya nanti akan kita pelajari sedikit-sedikit lah gampangannya gitu ya. Oke. Kira-kira apa saja ya sikap yang harus dilakukan sebagai saintis? Oke, saintis itu kan ahli IPA ya guys. Jadi kita sebagai ahli IPA itu harus apa sikapnya itu? Oke. Ya, sikap ilmiah harus kita lakukan ya guys ya. Yaitu mampu membedakan fakta dan juga opini atau pendapat. Nah, ini harus bedakan ya. Opini yaitu pendapat seseorang yang belum teruji kebenarannya. Fakta, hasil penelitian dan kebenaran yang sudah teruji. Harus ini ya, kita bisa membedakan ya. Contohnya ini, gempa bumi itu bisa terjadi di darat maupun di laut. Itu adalah fakta. Sementara gini, ada orang yang mengatakan bahwa gempa bumi itu hanya terjadi ketika ada hewan besar ini berjalan di dalam bumi, misalkan seperti itu. Berarti itu adalah opini. Jadi kita harus membedakan antara fakta dan juga opini guys. Selanjutnya berani mencoba ini ya guys. Ini sangatlah penting bagi kalian tentunya. Karena berani mencoba ini akan mengasah kemampuan kalian ke depannya, baik itu soft skill maupun hard skill ya nantinya itu ya. Jadi berani mencoba ini menggunakan metode ilmiah untuk melakukan percobaan atau penelitian, tentunya penelitian yang baik. Contoh, mau menyaring air kotor, bagaimana ya? Nanti akan ada ini materinya. Oke. Kemudian harus jujur ya nih ya. Sikap ilmiah sebagai ilmuwan itu harus jujur. Nah, kita tidak boleh memasukkan data. Jadi pemalsuan data dapat menimbulkan kerugian baik pribadi maupun masyarakat luas ya. Jadi misalkan kita ditanyai dokter lagi sakit apa, itu kita harus mengatakan yang sejujurnya. Contohnya itu jujur ya itu ya guys ya. Jadi kalau di dalam sikap ilmiah ini jujur artinya misalkan saya menyuruh kalian untuk mengamati lingkungan di sekolah. Nah, sampaikan apa yang ada di lingkungan itu, jangan ditambahi maupun dikurangi. Nah, itu ya. Kemudian teliti ini ya, teliti dan selalu ingin tahu. Ini salah satu sikap yang penting juga. Jadi teliti ini harus menjadi salah satu sikap kalian dimanapun itu sebenarnya tuh. Jadi teliti ini lingkupnya sangat luas sekali ya. Bukan hanya di IPA, melainkan di banyak sekali mata pelajaran juga harus teliti nih guys. Contohnya, ya kalau kita sedang mengamati sesuatu itu kita harus teliti lagi. Harus teliti, jangan sampai ada yang terlewatkan ataupun tidak tidak ataupun di luar pengawasan kita. Teliti dalam menggunakan barang, memilih barang, ataupun teliti dalam mencari materi ya makanya gitu. Kemudian selalu ingin tahu. Kalau bahasa zaman sekarang itu kepo ini ya guys ya. Oke, bedakan kepo dengan ini ya. Kalau kepo itu kan ya ingin tahu juga ya. Tapi kalau kepo itu lebih ke hal-hal yang bersifat sosial. Jadi kalau selalu ingin tahu atau rasa ingin tahu ini adalah bagian dari sikap ilmiah, di mana ini juga penting sekali karena apa? Ini selalu ingin tahu ini akan memicu kalian untuk berani mencoba nantinya. Ya, ingat ini sangat penting sekali ya guys. Oke. Selanjutnya objektif ya. Bisa objektif sikapnya itu. Artinya apa? Mengemukakan hasil penelitian harus berdasarkan fakta yang ada. Tidak boleh mengada-ngada ataupun mengarang berdasarkan opini orang lain. Dapat bekerja sama, terbuka dan fleksibel,
Ini ya, terbuka, tahu ya, terbuka ini ya, artinya terus terang, tidak apa ya, menutupi data yang ada. Kemudian bertanggung jawab, ulet dan gigi, dan bersyukur ya. Bersyukur itu lingkupnya luas sekali, jadi bersyukur itu salah satu sikap sebagai ilmuwan juga, karena bagaimanapun juga apa yang bisa kita lakukan, apa yang akan kita lakukan itu kita harus bersyukur ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentunya atas karunia-Nya. Thank you for watching this video. Selanjutnya ini ada kuis ya. Kalau dikerjakan kuis ini, linknya ini ya, s.id/quiz IPA 1. Ya, ini ada 10 pertanyaan, passwordnya jujur. Oke, selamat mengerjakan kuis dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa komen di bawah kalau ada materi yang belum disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.